Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibel Paridiska dari kelas A Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis penerapan akuntansi pada PT Bank Syariah Mandiri yang dibuat oleh yang pertama ada Melita Putri dan yang kedua Imam Subawe, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Selanjutnya pokok bahasa. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga kelemahan dan kelebihan, dan yang keempat hasil dan kesimpulan. Pokok bahasan yang pertama itu pendahuluan. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas. Oleh karena itu, tidak layak untuk berdagang apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi gharar. Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga adalah sesuatu yang dilarang oleh Islam. Hal itu membuat masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam mengubah pola pikir mereka tentang perbankan. Selanjutnya, bank syariah adalah bank komersial dan BPR yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. PP nomor 72 pada tahun 1992. Menurut Perwata Atmarja dan Antonio, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua ada rumusan masalah. Pada bank syariah, sistem perbankan yang diterangkan dinilai akan saling menguntungkan untuk nasabah dan bank, menekankan aspek keadilan, investasi yang beretika, memegang nilai kebersamaan dan persaudaraan, serta menghindari hal-hal yang spekulatif dalam transaksi keuangan. Bagi Anda yang kurang paham terhadap sistem pada bank syariah, berikut ada 3 hal umum yang perlu Anda ketahui. Yang pertama ada akad. Akad itu transaksi pada bank syariah mengacu pada kaidah dan aturan yang berlaku pada akad syariah Islam yang sumbernya dari Al-Quran dan Hadis serta sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, sistem imbalan. Pendekatan pada bank syariah ialah sistem bagi hasil. Dana yang diterima bank akan disalurkan untuk pembiayaan, lalu keuntungan dari pembiayaan akan dibagi 2, yakni untuk nasabah dan bank sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Yang ketiga, sasaran kredit. Pembiayaan pada bank syariah dibatasi, maksudnya hanya nasabah yang sesuai dengan kriteria syariah saja yang diterima, seperti kredit untuk bisnis yang halal. Di sini ada tabel laporan posisi keuangan PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2012 dan 2011, dinyatakan dalam jumlah penuh. Selanjutnya ada laporan laba rugi komprehensif Bank Syariah Mandiri pada tahun 2012 dan 2011. Kelemahan dan kelebihan. Kelemahan itu, jurnal ini kurang lengkap pembahasannya seperti subjudulnya sedikit dan penulisannya kurang rapi. Kalau kelebihannya itu, jurnal ini menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca. Dan yang terakhir ada hasil dan kesimpulan. Prosedur pembiayaan ijarah pada PT Bank Syariah Mandiri. Prosedur pembiayaan ijarah melalui beberapa langkah, yaitu proses awal, analisis proses investigasi atau garansi dinilai, proses persetujuan, pencairan, proses asuransi, pembayaran oleh pelanggan proses awal, calon pelanggan kemudian bertemu petugas akun sebagai garis depan untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan. Petugas akun kemudian memberikan formulir yang harus diisi oleh calon pelanggan, kemudian berisi data pribadi dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan posisi legalitas calon nasabah. Dalam proses awal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh petugas akun dalam menilai calon pelanggan. Akun petugas biasanya mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk menentukan karakter para calon pelanggan. Petugas akun melakukan pemeriksaan bank seperti mengumpulkan beberapa rekening petugas dari beberapa bank lain untuk memeriksa karakter calon pelanggan. Sekian penjelasan dari saya tentang analisis penerapan
akuntansi pada PT Bank Syariah Mandiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.